Halo, apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang masalah krisis ekonomi dalam perspektif Buddhis. Namun sebelumnya, coba jawab pertanyaan berikut ini. Apakah kalian pernah berada di posisi tidak punya uang sama sekali? Atau apa yang kalian lakukan jika sedang punya uang yang banyak? Berbelanja? Membeli barang-barang mahal untuk menaikkan gengsi? Nah, supaya kalian lebih paham tentang masalah ekonomi dalam perspektif Buddhis, mari kita bersemangat untuk mempelajarinya bersama saya, Ibu Kuntari. Namo Buddhaya. Masalah krisis ekonomi dalam perspektif Buddhis. Kalian pernah mendengar tentang krisis ekonomi? Menurut kalian, apa itu krisis ekonomi? Krisis ekonomi dapat didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang mengalami kemerosotan sehingga menimbulkan depresi. Depresi ini diakibatkan oleh kepekaan terhadap kenaikan maupun penurunan ekonomi secara cepat dan bebas yang terjadi di masyarakat. Krisis ekonomi selalu menjadi isu global yang menakutkan bagi setiap negara. Hal itu disebabkan karena negara yang dilanda krisis ekonomi akan mengalami penurunan yang sangat drastis dalam bidang ekonomi. Banyak pihak yang dirugikan ketika suatu negara mengalami krisis. Misalnya, harga kebutuhan pokok melambung tinggi, sementara jumlah produksi terbatas. Tingkat produktivitas yang tinggi menandakan bahwa ekonomi tumbuh dengan baik. Begitu juga sebaliknya, produktivitas yang rendah menandakan adanya penurunan ekonomi. Oleh sebab itu, produktivitas dapat digunakan sebagai tolak ukur dari baik buruknya perekonomian suatu negara. Menurut Sukirno, dijelaskan bahwa kemampuan memproduksi barang dan jasa lebih rendah dibandingkan dengan jumlah keinginan masyarakat, karena faktor-faktor yang tersedia untuk diproduksi relatif terbatas jumlahnya. Karena kondisi yang demikian, setiap pelaku ekonomi harus membuat pilihan dalam kegiatan memproduksi maupun mengonsumsi barang dan jasa. Tujuannya ialah supaya sumber daya yang ada dapat digunakan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketimpangan antara keinginan masyarakat untuk mengonsumsi barang dan jasa dengan produktivitas inilah yang menyebabkan krisis ekonomi. Agama Buddha memandang bahwa krisis ekonomi merupakan hal yang biasa terjadi dalam kehidupan manusia. Krisis ini harus diselesaikan supaya tidak menimbulkan akibat yang luas. Untuk menyelesaikan krisis ekonomi, umat Buddha harus memahami tentang konsep prinsip ekonomi secara agama Buddha. Buddha tidak mengajarkan ilmu ekonomi secara khusus, akan tetapi lebih kepada penguatan prinsip ekonomi dan cara pandang umat Buddha terhadap materi duniawi. Pemahaman terhadap prinsip ekonomi ini akan menjadi dasar cara hidup yang baik. Lalu, bagaimanakah prinsip ekonomi dalam agama Buddha? Prinsip ekonomi dalam agama Buddha ialah mata pencaharian yang benar atau sama ajiwa, yang secara khusus termasuk dalam kelompok sila di dalam jalan mulia berunsur 8. Kelompok sila terdiri atas 3 unsur, yaitu ucapan benar, perbuatan benar, dan mata pencaharian yang benar. Mata pencaharian benar ini ialah penghidupan yang tidak merugikan, tidak mencelakakan, tidak menyakiti, atau tidak membuat diri sendiri atau pihak lain menderita. Prinsip ekonomi dalam agama Buddha mengacu kepada ajaran jalan tengah
yang menyatakan bahwa harus terdapat keseimbangan antara kesejahteraan secara ekonomi dan kesejahteraan spiritual. Kesejahteraan ekonomi diperlukan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan spiritual. Misalnya, dengan kekayaan yang dimilikinya, orang akan banyak memiliki kesempatan untuk berbuat baik. Misalnya dengan cara berdana kepada sangga, membantu di panti asuhan, panti jompo, membantu korban bencana alam, dan banyak perbuatan baik lainnya. Prinsip ekonomi agama Buddha ialah hidup sederhana dan tanpa kekerasan. Hidup sederhana ialah dengan memiliki pengendalian diri terhadap keinginan atau tanha yang berlebihan terhadap kesenangan duniawi. Dengan demikian dapat menekan keserakahan atau loba yang berwujud pada gaya hidup yang boros, budaya konsumerisme, berfoya-foya, dan semacamnya. Adapun tanpa kekerasan ialah menjalankan prinsip ekonomi tanpa membuat pihak lain menderita. Misalnya, tidak mengambil keuntungan yang terlalu besar saat berjualan, tidak memperdagangkan makhluk hidup, tidak menjual racun, tidak menjual belikan senjata yang dapat membahayakan orang lain. Nah, perilaku ekonomi yang demikian dapat menghindarkan adanya ketimpangan ekonomi di masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas keamanan. Dalam Kutta Danta Sutta, yaitu dalam Sila Kandawaga di Ganikaya, dijelaskan bahwa ketimpangan ekonomi menimbulkan stabilitas keamanan negara terganggu. Mengeksekusi pelaku kejahatan dengan hukuman penjara, menyita hartanya atau mengusirnya, tidak akan menyelesaikan sepenuhnya semua permasalahan. Solusi untuk mengatasi krisis ekonomi tersebut akan lebih baik apabila dilakukan dengan cara memberikan bantuan modal usaha, misalnya memberikan bantuan benih bagi para petani atau nelayan, memberikan makanan ternak bagi para peternak, memberikan upah yang sesuai bagi para pekerja, serta memberikan perlakuan hak dan kewajiban yang sama kepada seluruh warga negara. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham tentang masalah krisis ekonomi dalam perspektif Buddhis? Untuk mengukur pemahaman kalian, berikut adalah beberapa pertanyaan mendasar yang harus kalian jawab, sehingga diharapkan kalian dapat memiliki sikap untuk membantu mengatasi masalah perekonomian di dunia. Pertanyaan-pertanyaan berikut ini dapat kalian jawab dengan cara berdiskusi dengan teman atau dengan membaca buku-buku referensi agar memiliki pengetahuan dan sikap yang lebih komprehensif. Pertanyaan pertama, faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya krisis ekonomi? Pertanyaan 2, apa dampak krisis ekonomi bagi kalian? Yang ketiga, bagaimana solusi untuk menghadapi krisis ekonomi menurut pandangan agama Buddha? Kalian bisa menjawabnya di kolom komentar. Demikian pembahasan kita kali ini tentang masalah ekonomi dalam perspektif Buddhis. Semoga kalian mendapatkan inspirasi dan pemahaman yang lebih baik. Selalu bersemangat belajar dan melakukan hal-hal baik. Pelajari materi dan juga kerjakan tugas-tugas di lmsbelajarbuddha.id. Sampai sata bhavantu sugitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.